Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kami dari kelompok 17 akan merepresentasikan dan menjelaskan kembali hasil analisa kami mengenai praktikum L4, yaitu karakteristik dari elemen listrik. Saya Sani Fauji dengan NPM 54. Saya Hafiz Atarik NPM 06. Saya Salisa Ahla Putri NPM 78. Saya Peter Wilson Putra dengan NPM 28. Dengan data-data yang akan kami peroleh dari hasil praktikum ini, nantinya kami akan dapat menganalisis karakteristik dari elektronika dasar yang kami gunakan. Tanpa lama lagi, langsung saja mulai videonya. Check it out! Tujuan percobaan pada praktikum kali ini adalah memahami dan mempelajari karakteristik elemen listrik, yaitu lampu pijar dan dioda. Adapun alat dan bahannya adalah sebagai berikut. Yang pertama pastinya adalah sumber arus. Di sini menggunakan power supply. Kemudian ada alat ukurnya, yaitu ada ampere meter, ini ampere meter dan juga voltmeter. Kemudian ada karakter elemen listriknya, yaitu lampu pijar dan ada dioda. Kemudian ada juga kabel penghubung yang digunakan untuk yang menyusun rangkaian tersebut. Baik, untuk teori dasar yang pertama ada tegangan dan arus. Perlu kita ketahui bahwasanya tegangan dan arus itu penting dalam listrik. Yang pertama ada arus. Arus di sini dimaksudkan sebagai perubahan muatannya tiap terhadap waktunya. Misal ada suatu muatan itu bergerak gitu. Ini secara visualisasi gitu. Kemudian kita itu mau ngamatin nih bagaimana banyaknya muatan itu tiap detik. Nah, itu yang dinamakan oleh arus. Banyak muatan itu kan. Kita merhatiin di sini. Nah, nanti kita itu. Selanjutnya ada juga tegangan atau beda potensial. Di sini dijelaskan sebagai perubahan usaha terhadap muatannya gitu. Jadi kalau si arus ini bisa dibilang alirannya, nah si tegangan atau beda potensial ini yang ngegerakin gitu si arus-arusnya ini. Kayak ada semacam tenaga gitu. Nah, ya semacam tenaga atau gaya gitu. Nah, berikutnya di arus ini ada namanya DC dan AC. Arus DC sendiri atau direct current itu maknanya adalah arusnya itu dikatakan searah. Maksudnya searah itu adalah ketika untuk arus DC ini maksudnya searah itu ya bergerak dari suatu kutub ke kutub yang lain. Dan kalau secara sesuai tadi namanya terhadap waktunya ya, dia arusnya itu konstan itu terhadap waktunya. Jadi di titik manapun ya arusnya ya konstan. Kemudian ada jenis arus AC atau alternatif current. Untuk arus AC sendiri dia maksud dari bolak-balik itu ya bergerak dari kutub positif gitu kan ke positif, terus dia ke negatif gitu, dan bergerak secara periodik gitu. Makanya dia kalau secara visual itu dia mirip dengan gelombang. Nah, karena dia mirip dengan gelombang bisa digambarkan dengan salah satunya adalah fungsi sinus. Untuk persamaannya sendiri ya mirip, itu adalah V maksimalnya. Kalau di gelombang amplitude di sini ini tegangan maksimal sin omega T. Karena kan tadi dia berhadap periode ya, makanya dia ada faktor frekuensi sudut. Nah, kemudian di arus AC juga ada istilah arus efektif gitu. Karena dia periodik, jadi kita harus nentuin yang efektifnya itu nilainya berapa. Nah, untuk dapatnya itu ya dari jumlah jumlah luas di bawah kurvanya gitu, si tegangannya tadi dikuadratkan dan dibagi dengan periodenya dia. Nah, didapat hasil akhirnya itu adalah V max-nya dibagi dengan akar 2. Untuk arus DC sendiri dia digunakan pada perangkat-perangkat yang elektronik seperti baterai HP dan perangkat elektronik yang membutuhkan tegangan yang konstan gitu.
Jadi dia yang tidak berubah-berubah gitu tegangannya. Kemudian untuk arus AC digunakan untuk skala yang lebih besar, biasanya untuk industri dan juga rumah, sebagai transmisi energi gitu dari rumah ke rumah. Untuk arus AC itu digunakan di skala-skala industri dan rumah. Kenapa gitu? Karena ya transmisi dari energi itu lebih efisien gitu dari pembangkit ke rumah-rumah. Baik, saya Peter Wirasaputra dengan NPM terakhir 28. Di sini saya akan menjelaskan tentang rangkaian seri dan paralel. Yang pertama itu ada rangkaian seri. Rangkaian seri adalah suatu rangkaian elektronik di mana proses penyusunannya itu dilakukan secara bersusun ataupun berurut. Jadi hanya pada satu jalur saja. Seperti ini contoh gambar dari rangkaian seri di mana arusnya itu hanya mengalir pada satu jalur yang sama, tegangannya pun pada jalur yang sama, dan hambatannya juga pada jalur yang sama. Karena pada rangkaian seri itu arusnya itu konstan, maka menggunakan hukum kedua Kirchhoff yaitu tentang tegangan terbagi. Jadi V total sama dengan V1 ditambah V2 sampai dengan Vn. Nah, kita tahu hukum Ohm itu V sama dengan I kali R, atau I sama dengan V per R, atau R sama dengan V per I. Nah, dari rumus V total ini kita ubah V-nya itu menjadi I kali R, sehingga menjadi I kali R total sama dengan I dikali R1 ditambah I kali R2 ditambah I kali Rn. Nah, karena I-nya itu tadi konstan, maka kita bisa coret I-nya sehingga menjadi R total sama dengan R1 ditambah R2 ditambah Rn. Nah, I totalnya itu sama ya, jadi jumlah dari arus itu adalah jumlah arus pertama sama dengan jumlah arus kedua sama dengan jumlah arus ke N. Nah, kelebihan dari rangkaian seri sendiri itu tuh dia di proses penyusunan dari rangkaian seri yang terbilang lebih simpel dibandingkan rangkaian paralel. Karena pada rangkaian seri itu dia komponen-komponennya itu lebih sedikit dibandingin sama rangkaian paralel. Kalau kekurangan dari rangkaian seri itu, ketika suatu komponen atau jalur pada rangkaian seri rusak, maka akan berpengaruh kepada jalur atau komponen-komponennya. Jadi jika rusak satu, akan rangkaiannya itu bakalan mati. Baik, selanjutnya untuk rangkaian paralel. Rangkaian paralel adalah suatu rangkaian listrik di mana proses penyusunannya itu dilakukan secara bersusun ataupun bercabang. Untuk contoh gambar dari rangkaian paralel itu seperti ini, di mana hambatannya itu akan terhubung langsung ke sumber tegangannya, sehingga arus memiliki beberapa jalur untuk mengalir ke dalam suatu rangkaiannya gitu. Nah, pada rangkaian paralel tegangannya itu konstan. Kita tahu hukum pertama Kirchhoff itu I masuk sama dengan I keluar. Nah, kita bisa tulisin untuk total arusnya itu sama dengan I1 ditambah I2 sama I3 sampai I ke N. Nah, kita juga tahu dari hukum Ohm, arus itu rumusnya itu V per R. Nah, kita ubah arusnya itu menjadi V per R, jadi V per R total sama dengan V per R1 ditambah V per R2 ditambah V per R3 sampai V per Rn. Nah, karena tegangan pada rangkaian paralel itu konstan, kita bisa abaikan tegangannya. Jadi sama untuk setiap tegangan. Jadi 1 per R total sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3 sampai dengan 1 per Rn. Sehingga tegangan totalnya itu karena sama, berarti tegangan total sama dengan tegangan 1 sama dengan tegangan 2 sampai tegangan ke N. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke konsep ampermeter dan voltmeter. Jadi, ampermeter dan voltmeter adalah dua instrumen listrik yang dimana ampermeter itu untuk mengukur besar arus listrik, sedangkan voltmeter untuk mengukur besar tegangan listrik. Baik ampermeter maupun voltmeter itu menggunakan dua prinsip atau sebuah alat detektor atau sensor yang sangat amat peka atau sensitif. Jadi, ketika ada tegangan atau arus yang mengalir, nah sensor ini tuh peka. Sensor ini dinamakan dengan galvanometer. Itu tuh bisa mendeteksi hal itu. Sensor inilah yang bisa membuat si arus dan si tegangannya itu terdeteksi. Jadi prinsip galvanometer ini didasarkan oleh gaya Lorentz, di mana saat suatu konduktor memasuki si medan magnet, dalam hal ini kumparan muatan yang dialiri oleh arus itu, maka akan ada gaya
torsi magnetik yang menyebabkan si kumparan itu tuh berputar-putar, dan di mana gaya torsi magnetik ini sebanding dengan arus yang melewatinya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana sih galvanometer yang cuma bisa mengukur arus yang sangat kecil itu bisa menjadi amperemeter yang bisa mengukur arus yang sangat besar. Jawabannya ada, yaitu dengan menggunakan jalan alternatif atau shunt resistor. Jadi, arus yang sangat besar itu tuh nggak bisa tuh masuk melalui galvanometer, karena galvanometer tuh biasanya cuma arus yang kecil-kecil aja loh. Dan untuk memasuki si shunt resistor ini, arusnya itu harus memiliki hambatan yang kecil. Bahkan hambatan kecilnya itu lebih kecil melebihi hambatan si galvanometer itu sendiri. Itulah kenapa arus itu bisa terbagi, di mana sebagiannya itu mengalir melalui shunt resistor dan sebagiannya lagi mengalir melalui galvanometer. Amperemeter harus dipasang secara seri. Kenapa demikian? Karena amperemeter ini akan mengukur total arus, di mana total arus itu terpasang secara seri di seluruh rangkaian. Jadi agar amperemeter itu dipasang secara seri, agar si arus total ini bisa melewati si amperemeter itu, yang dimana arusnya itu ada di jalur itu sendiri, sehingga arus total dapat dihitung. Idealnya amperemeter ini memiliki hambatan yang sangat kecil, bahkan mendekati 0 loh, karena agar saat kita memasukkannya ke dalam rangkaian, amperemeter ini tidak memberikan hambatan signifikan yang dimana bisa mengubah si nilai arus pada rangkaian tersebut. Jadi, hambatan internal amperemeter yang sangat kecil ini dapat dicapai berkat adanya shunt resistor yang juga bernilainya rendah. Selanjutnya, saya lanjut membahas tentang voltmeter. Jadi, voltmeter merupakan alat yang digunakan untuk mengukur tegangan atau beda potensial antara dua titik. Jadi, dasar dari si voltmeter ini itu sama menggunakan galvanometer. Namun konfigurasinya sangat berbeda, di mana pada voltmeter ini, voltmeter akan membatasi arus yang masuk ke galvanometer sesuai dengan prinsip hukum Ohm. Jadi, agar tegangan yang besar itu bisa terukur, maka kita harus memiliki hambatan yang sangat besar agar arus yang mengalir itu tetap kecil dan tidak mengganggu atau tetap aman bagi si galvanometer. Berbeda dengan amperemeter, voltmeter ini dipasang ke dalam rangkaian secara paralel karena tegangan itu kan berada di dua titik yang berbeda. Otomatis si voltmeter ini bisa merasakan tegangan di dua titik itu secara bersamaan. Jadi itulah alasan kenapa voltmeter dipasang secara paralel, bukan seri. Dan voltmeter ini harus memiliki hambatan internal yang sangat besar supaya tidak ada arus bocor yang masuk ke dalam si voltmeter itu, agar nilai tegangan yang diperoleh itu tidak berubah. Dan perilaku rangkaiannya juga tidak terganggu oleh si arus itu. Hambatan internal ini besar karena adanya bantuan dari resistor pengalih atau multiplier. Berikutnya ada lampu. Lampu adalah perangkat elektronik yang digunakan untuk mengubah energi listrik menjadi energi cahaya. Salah satu lampu yang digunakan pada praktikum adalah jenis lampu pijar. Lampu pijar dapat dipandang sebagai resistor yang nilai hambatannya tergantung pada suhu lampu tersebut. Ketika tegangan rendah digunakan atau tegangan masuk ke filamen, nah filamen suhu rendah ini itu tegangan rendah ini itu memiliki nilai hambatan yang kecil gitu. Nah, sehingga kenaikan arusnya itu relatif besar untuk tegangan awalnya. Nah, ketika tegangan dan arusnya itu meningkat terus, nah si filamen ini kan menjadi semakin panas gitu. Dan hambatannya ya otomatis meningkat secara drastis. Nah, akibatnya penambahan tegangan selanjutnya lagi itu tidak menghasilkan pertambahan arus sebesar sebelumnya gitu. Jadi bisa dikatakan itu pertambahan arusnya itu menjadi melambat. Jadi fenomena ini yang menunjukkan bahwa hambatan lampu pijar itu bervariasi gitu, tergantung pada suhu filamennya. Oke, saya Sandi Fauji di sini akan meneruskan ke komponen terakhir yang akan kita bahas pada praktikum kali ini. Yang terakhir ini adalah disebut dengan dioda. Apa itu dioda? Dioda itu basicnya adalah sebuah komponen aktif yang terbuat dari bahan semikonduktor yang bersifat mengarahkan arus. Jadi
di dalam dioda ini merupakan simbol dari dioda. Dioda ini memiliki dua titik gitu ya. Di sini ada anoda dan katoda. Di mana anoda ini merupakan beda potensial tinggi dan katoda itu merupakan beda potensial rendah. Jadi sehingga ketika suatu arus listrik gitu ya mengalir dari anoda ke katoda, maka dioda ini akan memberi jalan kepada arus tersebut. Jadi arus tersebut bisa mengalir dari anoda ke katoda. Namun karena sifatnya yang menyarahkan ini, ketika kita mengalirkan arus dari katoda ke anoda dari potensial rendah ke potensial tinggi, hal tersebut tidak dapat dilakukan karena ya sifat yang tadi semikonduktor dari dioda ini yaitu penyarah arus, dia itu memblok gitu ya, memblokade atau menghalangi arus untuk mengalir dari katoda ke anoda sehingga hal tersebut tidak mungkin terjadi. Dioda ini juga memiliki yang namanya tegangan kerja, di mana tegangan kerjanya itu ketika tidak terpenuhi arus itu akan sangat kecil yang mengalir gitu. Tapi ketika dia mencapai ambang tegangan kerja yaitu sekitar 0,7 volt, arus akan naik secara eksponensial dan drastis gitu naiknya. Jadi grafik yang terbentuk adalah grafik eksponensial non linear. Nah, misalnya nih kita punya dioda dialiri dengan tegangan kerjanya yaitu 0,7 volt sehingga arus yang mengalir itu akan naik signifikan gitu dari sebelum ambang batas kerjanya. Nah, akibat dari sifatnya ini yaitu yang pertama dia penyarah. Nah, karena dia ini penyarah, ini sering digunakan di konfigurasi rangkaian power supply di mana dia akan digunakan sebagai half bridge atau full bridge rectifier di mana dia akan menekan gelombang sinusoidal dari AC dan mengubahnya menjadi satu arah gitu, jadi DC. Nah, itu merupakan konfigurasi awal atau start awal dari dioda akan mengubah arus AC ke DC gitu. Nah, selain dari sifatnya yang menyarahkan arus, ada juga ya sifatnya yang tadi ya, dia memperkuat arus gitu ya yang masuk ketika dia mencapai ambang tegangan kerjanya gitu. Nah, karena sifatnya yang menguatkan arus tersebut, ketika dua dioda kita pasang berhadapan gitu ya, baik yang anoda dengan anoda ataupun katoda dengan katoda, akan terbentuk konfigurasi yaitu komponen aktif baru yaitu disebut dengan transistor. Transistor ini apa? Yaitu transistornya pada dasarnya adalah penguat dan juga sebagai switch atau saklar. Ya, jadi dioda ini merupakan satu-satunya komponen aktif pada praktikum kali ini. Berbeda dengan sebelumnya seperti resistor dan juga atau hambatan atau lampu pijar gitu. Itu termasuk komponen pasif. Nah, kalau dioda ini termasuk komponen aktif, termasuk dengan transistor dan nanti berlanjut ke IC atau integrated circuit. Nah, ketika konfigurasi transistor yang terbentuk oleh dua katoda dan anoda yang saling berhadapan, akan terbentuk beberapa konfigurasi transistor. Yang pertama adalah PNP, di mana PNP ini ketika titik basis gitu, basis ini istilahnya switch. Jadi transistor ini berfungsi untuk selain penguat arus karena sifat bawaan dari dioda, akan bekerja sebagai saklar yang berbasis pada arus yang masuk. Jadi ketika basis itu masuk ke dalam transistornya, gerbang dari emitter co-collector atau istilahnya arus dari emitter co-collector itu akan terbuka ketika basis dialiri arus listrik. Tapi jika tidak, maka emitter dan kolektor itu tidak akan mengalirkan listrik gitu. Nah, itu untuk konfigurasi PNP. Selanjutnya ada konfigurasi NPN di mana anoda saling berhadapan. Nah, dari konfigurasi NPN ini ya istilahnya kebalikan dari PNP. Ketika basis dialiri arus listrik, maka arus yang mengalir itu dari kolektor ke emitter. Nah, jadi ya istilahnya itu transistor itu pada basisnya adalah sebagai penguat arus dan juga sebagai switch atau saklar secara sinyal listrik gitu, secara arus listrik. Nah, bukan secara fisik seperti tombol dan lain-lain. Nah, karena sifat dioda inilah kita pada praktikum kali ini akan mempelajari karakteristik dasarnya. Bagaimana sih konfigurasinya dioda itu kalau misalnya dia dialiri anoda ke katoda. Nah, dari anoda ke katoda ini disebut sebagai forward bias. Di mana forward bias ini berarti ya arus itu mengalir dari anoda ke katoda gitu. Nah, ada juga kalau kebalikannya dari katoda ke anoda disebut dengan reverse bias.
Nah, reverse bias ini ya istilahnya tidak mungkin kecuali dioda ini bocor atau rusak. Jadi ketika dia mencapai tegangan breakdown, ya tadi kan ada tegangan kerja. Nah, jika tegangan kerja itu melebihi dibuat lebih lagi dari 0,7 volt dan terus sampai dia stres atau sampai ke ambang batasnya, sampai ke tegangan breakdown, maka kemungkinan dari katoda ke anoda untuk mengalir itu ada kemungkinan yang bisa dikatakan bahwa dioda tersebut berarti sudah rusak seperti itu. Jadi pada praktikum kali ini kita akan mempelajari gimana sih dioda bekerja dan apa sih yang membuat dia bisa sangat berguna pada rangkaian elektronika lanjutnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai prosedur percobaan pada praktikum L4 karakteristik elemen listrik ini. Yang pertama yaitu menyusun rangkaian listrik pada gambar 1 untuk elemen listrik lampu dengan cara 1. Yang kedua mengamati nilai arus pada beberapa nilai beda potensial. Yang ketiga mengulangi percobaan 1 dan 2 untuk elemen-elemen listrik yang lain. Yang keempat mengulangi percobaan 1 dan 2 untuk elemen-elemen yang dihubungkan secara seri dan juga untuk elemen-elemen yang dihubungkan secara paralel. Yang kelima, mengulangi percobaan 1-4 dengan menggunakan rangkaian pada gambar 2. Oke, berdasarkan data-data yang kita dapat, berikut merupakan persamaan-persamaan yang akan kita gunakan. Pertama, persamaan untuk mencari hambatan atau resistansi, yaitu dengan membagi tegangan dengan arus. Selanjutnya ada power atau daya. Persamaan yang digunakan adalah tegangan dikalikan dengan arus. Selanjutnya data-data hasil pengolahan tadi akan diplot menjadi dua grafik ini. Yang pertama ada grafik arus terhadap tegangan dan ada grafik tegangan terhadap resistansi atau hambatan. Dan nanti dari situ kita bisa menganalisis apakah rangkaian itu termasuk ohmik atau non-ohmik atau linear dan non-linear. Baik, pada sisi selanjutnya ini kita akan melakukan analisis terhadap data yang telah kita peroleh. Analisis ini bertujuan untuk mengenali dan mempelajari bagaimana karakteristik dari setiap elemen listrik bekerja pada suatu rangkaian. Sebelum memulai, penting untuk mengklarifikasi bahwa rangkaian yang digunakan dalam laporan, istilah paralel merujuk pada metode pengukuran menggunakan rangkaian pada gambar 1, di mana voltmeter hanya mengukur pada beda potensial pada komponen UGX. Sementara itu, istilah seri merujuk pada metode pengukuran menggunakan rangkaian gambar 2, di mana voltmeter mengukur beda potensial gabungan dari ampermeter dan komponen UGX. Kita mulai dengan analisis lampu pijar. Berdasarkan data olahan pada tabel 3.7 dan 3.8, terlihat bahwa saat tegangan sumber dinaikkan dari 5 volt hingga 10 volt, daya yang dihasilkan dan nilai hambatannya juga ikut bertambah. Pada konfigurasi paralel gambar 1, resistansi meningkat dari 3,67 ohm menjadi 5,97 ohm. Peningkatan resistansi yang konsisten ini secara empiris membuktikan bahwa lampu pijar bersifat non-ohmik. Hambatan filamennya tidak konstan melainkan meningkat akibat efek pemanasan. Namun dalam data mentah kami ditemukan sebuah anomali, di mana nilai tegangan yang terukur pada konfigurasi paralel atau gambar 1 cenderung lebih tinggi daripada konfigurasi seri pada gambar 2. Secara teori, seharusnya pengukuran pada gambar 2 menghasilkan tegangan yang sedikit lebih besar karena ikut mengukur penurunan tegangan di ampermeter. Anomali ini kemungkinan disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, sifat non-ohmik lampu yang sangat sensitif terhadap perubahan suhu lingkungan antara dua sesi pengambilan data. Kedua, potensi ketidakakuratan pada instrumen analog. Ketiga, kondisi komponen yang mungkin sudah tidak ideal karena faktor usia.
Sekarang mari kita analisis grafik untuk lampu pijar. Yang pertama, grafik tegangan terhadap arus di gambar 3.1 dan 3.2. Kedua grafik ini menunjukkan hubungan yang tidak linear sempurna, melainkan membentuk kurva yang semakin landai. Ini secara visual mengkonfirmasi karakteristik non-ohmik lampu pijar. Sering kenaikan arus, suhu filament meningkat, menyebabkan hambatannya bertambah, sehingga kenaikan tegangan tidak lagi sebanding secara linear. Namun, secara hukum Ohm, grafik yang terbentuk adalah garis linear yang hampir lurus, yang menandakan bahwa hukum Ohm terbukti pada rangkaian ini. Selanjutnya, pada grafik daya terhadap hambatan di gambar 3.5 dan 3.6, grafik ini menunjukkan hubungan yang positif antara daya dan hambatan. Saat tegangan dinaikkan, filamennya semakin panas, membuat hambatannya semakin membesar. Dan akibatnya, daya atau power yang digunakan oleh lampu pun meningkat tajam, sehingga lampu akan semakin terang. Selanjutnya, mari kita beralih ke analisis dioda. Pada kondisi bias maju atau forward bias, data olahan pada tabel 3.11 dan 3.12 menunjukkan bahwa saat tegangan sumber 8,5 volt diberikan, dioda mulai menghantarkan arus secara signifikan. Tegangan pada dioda terbaca sekitar 0,9 volt, mengindikasikan bahwa tegangan ambang telah terlampaui, yaitu sekitar 0,7 volt, atau ya tegangan kerjanya itu ya. Arus melonjak hingga 1,4 ampere. Dan resistansi efektif dioda menjadi sangat kecil, yaitu sekitar 0,64 ohm dengan daya 1,26 watt. Pada kondisi bias mundur atau reverse bias, sebenarnya sudah terjadi hal yang sesuai dengan teori. Seperti pada tabel 3.9 dan 3.10 menunjukkan bahwa arus yang mengalir adalah 0. Ini sesuai dengan teori. Awalnya kami menganggap data tersebut mengalami anomali karena tegangan yang lebih besar dari tegangan sumber. Namun setelah dianalisis lebih dalam, perilaku ini justru diharapkan atau sesuai dengan teori. Saat dioda diberi bias mundur, ia berfungsi sebagai hambatan yang sangat besar, bahkan hampir tak hingga. Menurut prinsip pembagi tegangan, hampir seluruh tegangan sumber akan jatuh pada dioda. Oleh karena itu, adalah hal yang wajar jika tegangan terukur pada dioda hampir sama dengan tegangan sumber. Anomali minor di mana nilai V terukur sedikit melebihi dari tegangan sumber, ya tegangan yang terukur itu nilainya lebih dari tegangan sumber gitu ya. Misalnya 11,31 volt, tapi dari sumbernya 10 volt. Kemungkinan besar itu disebabkan hanya oleh galat sistematis dari ketidakakuratan dari instrumen analog power supply gitu ya. Karena ya jarum penunjuk dan nilainya itu tidak seakurat misalnya digital gitu ya. Sekarang mari kita analisis grafik untuk dioda. Grafik tegangan terhadap arus pada gambar 3.3 dan 3.4, grafik ini dengan jelas menunjukkan karakteristik dioda. Pada tegangan negatif dan kurung bias mundur atau reverse bias, arus mendekati 0. Pada tegangan positif bias maju, arus tetap 0 hingga mencapai tegangan kerja dari dioda tersebut, itu sekitar 0,7 volt, ambang kerjanya, ambang batas kerjanya. Kemudian arus meningkat secara eksponensial di ambang batas tersebut. Makanya hasil yang didapatkan adalah di 1,4 ampere, bahwa terbukti arus diamplify atau diperkuat oleh dioda tersebut. Lalu selanjutnya grafik daya terhadap hambatan di gambar 3.7 dan 3.8. Grafik ini hanya relevan untuk kondisi forward bias atau bias maju. Grafiknya menunjukkan hubungan yang linear. Artinya saat dioda mulai menghantarkan arus, daya yang digunakannya sebanding dengan nilai hambatannya yang kecil. Lagi-lagi ini terbukti dan hasilnya sangat relevan dengan teori. Lalu sebagai langkah akhir, kami membandingkan hasil nyata dari praktikum ini dengan simulasi ideal menggunakan perangkat lunak Proteus. Hasilnya menunjukkan bahwa pola dan tren karakteristik yang kami amati di laboratorium sangat sesuai dengan apa yang ditampilkan oleh simulasi. Meskipun polanya sama, tentu ada perbedaan pada nilai-nilai angkanya. Perbedaan kuantitatif ini wajar terjadi dan dapat dijelaskan oleh berbagai faktor-faktor non-ideal di dunia nyata, seperti hambatan pada kabel, tingkat akurasi alat ukur analog, kondisi komponen yang mungkin sudah tidak prima, serta pengaruh suhu ruangan selama percobaan, dan juga ketelitian praktikan selama melakukan percobaan. Ini menjadi faktor yang sangat krusial kenapa hasil dari praktikum kali ini, meskipun polanya hampir sama, namun hasilnya sedikit ada anomali gitu ya, karena ya memang dipengaruhi oleh ketelitian dari praktikan itu sendiri.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan percobaan ini telah berhasil mencapai tujuannya, yaitu menganalisis dan mengamati karakteristik unik dari setiap elemen listrik yang kami uji. Sekian penjelasan dari kelompok kami, penjelasan mengenai modul L4. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa membantu kalian untuk lebih memahami lagi dari karakter elemen-elemen listrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.